Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau terbolak-balik. Ini juga timeless ya. Boleh berlaku kapan saja. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat. Lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Itu. Jadi, kali ini temanya berjudul penyesalan yang dia rasakan saat ini, ya. Siapa nih orangnya, ya? Jadi dia tuh kayak punya penyesalan. Nah, kita lihat penyesalan yang dia rasakan saat ini. Oke, mari kita mulai ya. Aku shuffle dulu. Oke, The Tower. Video ya. Aku ngerasa ini ada energi yang strong ya. Itu ada Aries ya. Aries, kemudian Capricorn, Scorpio, Leo juga ya. Sagittarius, Cancer. Oh, ini ada elemen tanah ya. Taurus, Virgo. Beberapa itu. Wah, Five of Pentacle. Di sini juga ada Pisces ya. Cancer, Scorpio. Ini elemen air. Kemudian ada juga Three of Swords, itu Libra, Gemini, Aquarius. Tapi yang strong tadi beberapa yang aku sebutkan ya, yang lumayan gitu ya. Wah, itu Aries, Capricorn, Scorpio, Sagittarius, Cancer, Leo. Itu bisa energi saja ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venusnya, dan ya tidak usah pusing soal zodiak. Kalau ada tentang energi dia, kamu ya, kaitan dengan siapa juga, kalau ada pesan untukmu ya, ini buat kamu, buat orang yang dealing sama kamu juga ya. Baiklah, penyesalan yang dia rasakan saat ini. Aku ngerasa di sini ada seseorang yang dia tuh sebenarnya egois ya. Ini bisa vice versa. Ada seseorang yang egonya besar, tapi ternyata egonya perlahan luntur ya, bahkan egonya runtuh gitu karena dia menyesal atas perbuatannya. Ini ada yang menyesal atas tutur katanya, ada yang menyesal atas tingkah lakunya, dia menyesali apa yang sudah terjadi, bahkan dia menyesali perpisahan kalian. Ini beberapa ya berkonflik lah, drama lah, ya dia menyesali sih. Apa yang aku lakukan sebenarnya itu nyakitin kamu ya. Dan dia sekarang ada di posisi yang kayak rindu, kangen sama kamu. Terus kayak ada perasaan kok sakit banget ya kehilangan kamu. Seperti merasa sendiri, seperti merasa tidak diperhatikan, seperti merasa kayaknya nggak ada yang sebaik kamu. Ini ada orang di sekitar aku, ada orang di sisi aku atau apa, tapi kok nggak kayak kamu ya gitu. Kok orang-orang atau dia nih nggak penyayang kayak kamu, nggak peka kayak kamu, nggak inisiatif kayak kamu. Ini beberapa ada kok yang ngerasa sebelumnya kamu yang lebay gitu, atau kamu yang terlalu drama, atau kamu yang terlalu baperan, terlalu sensitif. Tapi ya dia mengartikan itu ke arti yang negatif. Tapi ya sekarang dia tahu sisi positif kamu tuh susah dia temukan di orang lain.
Bahkan di lingkungan manapun dia susah menemukan orang yang positif kayak kamu. Misal ya, itu tadi. Kenapa ya orang ini, mereka ini nggak ada yang inisiatif kayak kamu, yang nanyain aku tuh baik-baik saja atau enggak. Kok aku ngerasa kesepian, aku nggak nemu yang sefrekuensi dengan aku. Aku tuh sebenarnya hidup di dunia apa sih? Dunia tipu-tipu ya. Ya gitulah. Jadi menyesal sih, Kak. Dan beberapa dari mereka, dia tidak menemukan orang yang sesabar kamu, sepengertian kamu, ya, atau seloyal kamu. Kan ini kamu ada yang benar-benar bisa gitu mentaklukkan dia saat dia emosi, saat dia bertingkah, kamu bisa redamkan itu, atau kamu bisa redamkan emosi kamu untuk dia. Bahkan kamu ini ya, apa sih yang udah kamu korbankan ke dia, tapi ya nggak balance lah, nggak seimbang. Apa yang kamu lakukan ternyata tidak dibalas dengan kebaikan ya, gitu. Ini entah apapun yang dia lakukan, aku rasa dia menyakiti kamu. Beberapa kalian di sini mengalami penolakan. Kamu ngerasa apa yang kamu lakukan itu semua sia-sia. Kamu berusaha berjuang, menanti-nanti, menunggu, atau kamu berusaha sabar. Ya kamu akhirnya ada di titik dimana kamu lelah ya, capek. Dan ketika kamu berusaha menyerah, ya bisa aja dia lepasin kamu begitu aja ya, dia biarin kamu. Atau dia berusaha untuk move on, tapi nggak segampang itu ya, dia susah banget dia lupakan kamu. Beberapa dari mereka ya ini karma gitu, mungkin karmanya dia, ya dia akan sulit bahagia tanpa kamu. Bahkan ini ada yang seumur hidupnya dia akan sulit lupakan kamu, atau seumur hidupnya dia cintanya sama kamu aja. Dia bisa mati rasa nih ke orang lain, bisa vice versa, bisa mirror gitu. Ini beberapa memang semesta memisahkan kalian, seperti ini dulu jalan kalian, supaya ya kamu melihat kualitas dirimu, dan supaya dia itu akhirnya mengerti arti kehilangan, supaya dia itu mengerti bahwasanya kamu cinta sejatinya, atau kamu yang terbaik. Dan di saat dia menyesal, ya ini ada yang mau berjuang lagi, ada yang mau menghampiri lagi, mau memperbaiki hubungan lagi sama kamu. Itu ada ya, beberapa ini punya perbedaan, beda karakter sih, cuma sefrekuensi. Beda apa gitu ya, kayak langit dan bumi, atau sudah beda banget, tapi ya sebenarnya kita yang satu frekuensi, kita yang satu koneksi tuh. Oke. Sekarang nah ini ada surat dari dia buat kamu ya, surat dari dia buat kamu. Aku sudah tarik energinya ya secara kolektif. Ini mungkin ada kaitannya sama kamu, dari seseorang itu ya. Ada yang mau dia katakan, didengar ya. Dia bilang gini, aku bersyukur pernah kenal kamu, dan aku berterima kasih atas kebaikanmu selama ini. Aku sering berpikir untuk melakukan sesuatu ke kamu, tapi itu hanya mentok di pikiranku saja. Semua rencana hanya menjadi wacana. Aku tidak tahu harus berbuat apa, padahal aku mencintaimu. Sesungguhnya, aku menyesali semuanya. Dan kamu sudah berhasil menyentuh hatiku. Maafkan aku yang pernah membuatmu kecewa. Maaf sudah membuatmu menunggu dalam ketidakjelasan. Berhentilah berharap padaku, karena aku belum bisa membereskan diriku sendiri, sehingga aku belum bisa membahagiakan kamu. Cintaku tanpa tindakanku itu hanya membuang-buang waktumu. Kejarlah kebahagiaanmu, dan semoga aku bisa menjadi orang yang membahagiakanmu suatu saat nanti. Gitu ya.
Oke. Ya sedih sih. Nah sekarang aku lanjut ya. Wah, thank you. Maaf berisik ya. Nah ini aku ngerasa orang ini dia tuh menyesal karena dia nggak punya pendirian ya. Orang ini tuh sebenarnya dia menyesal, dia tuh pelin-pelan. Bahkan di sini ada yang mainin mental victim ya. Dia merasa ya kamu yang tidak mengerti saya, kamunya aja yang nggak maklum, kamunya kurang sabar, kamunya kurang begini begitu. Atau ya aku nggak terbuka, aku nggak komunikasi, ya harusnya kamu paham lah kenapa aku begitu ya. Jadi ada di sini orang yang kayak ngerasa ya semua itu terjadi atau konflik itu terjadi juga karena kamu, dia merasa gitu. Dan ini ada yang mengendalikan dia ya, beberapa soal magic atau ya dia tuh manipulatif orangnya. Dia mungkin bisa memutarbalikkan fakta ya. Tapi ini karma kan bekerja, keadilan itu ditegakkan oleh semesta. Dan di sini dia jadi merasa bersalah sama kamu ya. Seperti malaikat itu membuka pintu hatinya. Jadi ya Tuhan dan semesta kan bisa bekerja gitu. Kalau udah saatnya orang seperti ini tobat ya, dia harus tobat gitu. Dan aku ngelihat ini beberapa kalian punya hubungan, punya relasi, punya koneksi yang seperti hantu ya. Beberapa ngerasa ya cinta gitu, tapi tindakannya mana? Jadi kayak hubungan yang seperti ilusi, seperti halusinasi. Cuma di sini aku ngerasa ya, orang ini tuh menyesal, dia tuh nggak bikin effort sama kamu. Maksudnya ya dia menyesal tidak berusaha, tidak berjuang untuk kamu. Beberapa ini ya menyesal karena setengah-setengah gitu sama kamu. Atau ya menyesal aja karena selama ini setengah-setengah berjuang untuk kamu gitu. Kan ada tuh orang yang dia tuh kalau berjuang maju mundur atau kebanyakan ragu atau ya sedikit lah tindakannya. Jadi kalau setengah-setengah gitu ya hasilnya nggak maksimal kan. Makanya ada drama, lost kontak, bahkan tinggal kenangan. Jadi dia menyesal sih. Seandainya waktu itu totalitas, seandainya aku nggak sekedar kepoin kamu, seandainya aku nggak sekedar memantau kamu aja, seandainya nggak sekedar stalking atau apa ya. Ya kalau nunjukin secara totalitas pasti ya ini bisa berhasil, atau setidaknya bisa ngeberesin urusan kita gitu kan. Tapi ya itu, sekarang tinggal penyesalan. Ada yang merasa kok udah terlambat, jadi was-was gitu, kayak kalau aku ngelakuin sesuatu itu nanti hanya menimbulkan masalah, takutnya ya kamu nanti gimana-gimana, apalagi kalau ada orang lain. Nah seperti itu ya, jadi ribet juga sih. Kemudian nah ini ada lagi yang mau dia katakan buatmu ya, dari orang yang menyesal ini. Ada yang rasa kenapa aku tuh nggak jujur dari dulu, kenapa aku nggak bicara tentang kebenaran sejak saat itu ya. Misal ya aku memendam perasaan, aku tuh cintanya sama kamu, pengennya sama kamu, tapi aku nggak terbuka, atau aku nggak bisa menjadi apa adanya, nggak jadi diri sendiri gitu. Ini kan ada yang menyesal kayak aku sekedar mencintai dalam diam, merindukan dalam diam. Ya akhirnya kamu kan jadinya bisa kontak batin kan sama aku. Kamu ngerasa ini jadinya seperti permainan energi, seperti ilusi, seperti halusinasi ya. Kadang dia merasa nggak enakan juga kok, merasa bersalah. Dalam artian ya kamu jadinya kepikiran kan sama aku, kamu jadi kontak batin, jadi koneksi batin sama aku, ya kamu nggak tenang gitu. Ya kadang merasa bersalah.
aku membuat hubungan atau relasi kita ini dalam sebuah ilusi saja. Aku ya nggak jelas gitu. Jadi ini ada yang sebenarnya menyesal banget kenapa nggak jujur. Seandainya bisa jujur ya sama kamu. Tapi ya boro-boro jujur sama kamu. Jujur sama diri sendiri aja aku masih sulit. Beberapa dari mereka dia tuh sebenarnya udah ngeh ya. Maksudnya dia tuh sebenarnya udah sadar bahwasanya kamu bukan orang sembarangan gitu ya. Kamu spesial di hati dia. Beberapa ini ngerasa kok, kamu kayaknya orang yang dikirim Tuhan untuk membawa kebahagiaan. Kamu yang dikirim Tuhan untuk membawa hal-hal positif di hidup aku. Aku sempet sih sadar itu, sempet ngeh gitu ya. Cuma aku mengabaikan perasaan itu waktu itu. Aku mengabaikan kebaikanmu. Aku ngecewain kamu, atau aku sepele sama kamu gitu. Tapi ya sekarang kalau misalnya nih nggak bisa deket kamu lagi, ya kayak ngerasa ada yang hilang gitu. Bahkan dia tuh kayak pengen bilang, aku udah coba mencari kebahagiaan, fokus pada ini itu, tapi tetap aja aku ngerasa kosong. Ya ternyata kamu bagian dari jiwaku. Jadi kalau kamu nggak ada, ya aku ngerasa kurang terus, ngerasa nggak bahagia terus. Ya seperti itu. Ini kalian ada yang mirror ya, seperti yin and yang. Ya terlihat kita bisa aja kayak Tom and Jerry gitu. Tapi ya kita sefrekuensi, sejiwa ya. Ada twin flame ini ya, beberapa. Kemudian ya, kamu bisa nggak ngerasain apa yang aku rasain? Dia mau bilang kayak gitu. Bisa nggak kamu merasakan apa yang aku rasakan? Misalnya kalau aku rindu sama kamu rindu nggak sama aku di sana? Kalau aku ngerasa menyesal nih sekarang, kamu ngerasain nggak di sana bahwasanya aku menyesal? Tapi dia tuh yakin, kamu tuh kayaknya tahu, aku sekarang dihantui rasa bersalah. Aku yakin sih kamu kayaknya tahu, aku sekarang menyesal gitu. Jadi ya, kamu maafin aku lah, kalau kamu memang tahu seperti itu keadaanku gitu. Beberapa dari mereka malu ya menunjukkan keadaannya, kondisinya. Ada sih yang kayak pengen banget minta maaf gitu ya, pengen ngasih tahu ya aku kehilangan, menyesal gitu, merasa bersalah. Tapi ya ini bukan soal malu soal kesalahan dia doang, tapi ya malu juga sama keadaan dia. Mungkin dia ngerasa nggak baik-baik aja sekarang. Jadi ya belum saatnya dia rasa seperti itu ya. Jadi ya dia juga mau katakan, sekarang kan kondisiku tidak baik-baik saja. Mungkin kamu bisa rasakan juga. Apalagi kalau kamu tiba-tiba mimpiin aku. Ya itu memang karena aku kangen. Kangen sama kamu. Oke? Kemudian ini ada sexuality ya. Maaf ya berisik ya kalau ada suara. Sexuality. Wah, dia punya hasrat nih sama kamu ya, punya gairah. Jadi beberapa dari mereka kalau rasa rindunya sudah meronta-ronta, atau ya perasaannya complicated sama kamu, kayak suka, kagum, sayang, cinta, terus yang ngerasa bersalah itu ya jadinya kangen banget ya. Bahkan ini ada yang obsesi sama kamu. Gitu. Karena aku ngerasain sense ada orang yang dia memantau kamu terus nih. Dia ngikutin perkembangan hidupmu. Kalau hidupmu lebih ya, suatu saat ya dia akan berusaha gimana caranya supaya bisa dapatkan kamu lagi. Atau orang ini bisa aja loh hadir lagi, menawarkan hubungan sama kamu, karena dia ya udah pengen banget sih sama kamu. Ini besar banget gairahnya sama kamu. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang merasa bersalah juga, itu kadar bucinnya naik sih. Dia akan menjadi budak cinta sama kamu. Apapun keadaan kamu juga, ya aku rasa dia sangat bergairah kalau dikasih kesempatan bisa bicara sama kamu. Tapi aku rasa ini lebih menginginkan pertemuan ya, karena ada orang yang kayak ya susah gitu kalau hanya sebatas teks gitu, sebatas chatting. Ya dia merasa kayaknya ribet deh kalau sebatas nelpon atau
sebatas dari sosial media doang. Karena aku rasa kita tuh perlunya ketemu. Kalau ketemu tuh enak aja gitu ngomongnya sama kamu. Tapi kapan ya? Kapan itu terjadi? Dia mikir gitu. Semua hanya berputar-putar di pikirannya saja. Makanya tadi di suratnya kan dia bilang, rencanaku tuh kebanyakan wacana doang. Dia bilang gitu kan. Dan dia mau katakan ke kamu, kamu tuh sebenarnya bisa bahagia tanpa aku, ya. Kamu bisa bersinar karena setelah kesakitan, kekecewaanmu ada kebahagiaan buat kamu. Dia rasa kamu tuh layak kok bahagia. Aku ngerasa suatu saat kamu tuh bisa mengejar kebahagiaan kamu. Akan ada orang yang bisa bahagiakan kamu. Karena kamu menabur yang baik, kamu akan menuai yang baik. Nggak kayak aku ya. Aku tahu banyak karma lah di hidup aku. Belum karma aku sendiri, karma keluarga ya. Aku menyadari itu. Dia rasa gitu. Dan dia mau bilang sebenarnya kamu tuh bisa berkembang. Kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Apapun yang kamu kerjakan sebenarnya bisa berhasil. Bahkan ini ada yang kayak, ya aku mendoakan kamu ya. Aku mendoakan supaya kamu selalu bahagia. Kamu berhak bahagia. Orang sebaik kamu berhak bahagia. Sedangkan aku masih berputar-putar di siklus karmaku. Dia pengen bilang gitu. Terus ya mungkin kamu bisa menemukan orang yang lebih baik ya selain aku. Atau ya sebenarnya aku masih berharap suatu saat kamu bisa sama aku, bisa bersama dengan aku. Tapi aku rasa aku harus menjadi orang yang lebih baik, baru layak ya bersatu sama kamu. Gitu. Oke? Baiklah. Sekarang kita lanjut ya ininya. Nah, dia bersyukur ya. Dia bersyukur nih pernah kenal kamu. Dia bilang, aku bersyukur ada kesempatan pernah mengenal kamu. Kamu pernah hadir di hidup aku, ya. Dia bersyukur sama Yang Maha Kuasa. Dia bersyukur ya kayak berterima kasih gitu ya sama Tuhan. Kamu tuh secara tidak langsung ya kamu bisa trigger gitu, bisa menyadarkan aku. Ya banyak hal yang harus aku koreksi ya supaya aku berubah menjadi lebih baik. Ya dia berterima kasih juga. Kamu sudah pernah baik seperti isi suratnya tadi ya. Dan sekarang dia tuh dilanda kebingungan. Dia bingung. Aku tuh susah move on. Aku kadang bingung ya, gimana melanjutkan masa depanku. Kalau kamu kan ya orang sebaik kamu, sesabar kamu. Kamu kan orangnya juga mau berjuang. Pasti kamu punya masa depan lah yang cerah. Kamu kayaknya bisa sukses, bisa berhasil. Nah, kalau kayak aku tuh gimana? Aku kan orangnya egois, gengsian, atau ya aku keras kepala, atau ya aku childish gitu, aku plan-plan, atau ya apalah potensi dalam diri aku nggak bisa kayaknya berkembang gitu. Jadi ini ada orang yang rasa sedih sesedih-sedihnya. Sebenarnya sudah tidak bersama kamu tuh ya semua akan terasa gelap gitu, karena kamu kan bisa menjadi cahaya sebenarnya. Tapi kalau kamunya nggak ada, cahaya itu hilang ya hidupnya gelap lagi. Dia rasa gitu. Terus sih dia lagi bingung mau melanjutkan hidup, mau sama siapa lagi gitu. Sama si ini ya nggak bahagia juga. Aku rasa dia nggak bahagia ya, selalu merasa kesepian, lonely. Jadi ini beberapa kalian ada yang mirror ya. Kamu bisa aja juga kayaknya jadi mati rasa gitu. Jadinya ya kamu bisa selalu ngerasa kosong juga kalau nggak ada dia ya. Karena ya ini kan ada kontak batin juga antara kamu sama dia. Kayak misalnya kamu sering merasa gelisah, nggak tenang, kepikiran dia. Kamu kan tahu di situ bahwasanya dia sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan kamu ngerasa dia butuh kamu gitu ya. Kamu pasti ngerasa kan di sana siapa yang perhatiin dia, siapa yang peduliin dia. Nah pasti kamu ngerasa gitu. Ya itu kalian mirror banget ya, twin flame banget itu ada. Jadi dia tuh kan tadi bilang, kamu ngerasain nggak apa yang aku rasain? Kayak istilahnya, kamu kehilangan nggak sebagian dari jiwamu? Soalnya aku kayak gitu.
ya bagian jiwaku kamu ya. Tapi di sini semesta mau ngasih tahu, mungkin kalian itu diberi ruang dan waktu masing-masing menjalani hidup masing-masing supaya kalian bertumbuh dulu. Contoh ya, kamu harus lebih mencintai dirimu, kamu harus bertumbuh untuk menaikkan kualitas dirimu, hargai dulu dirimu, mencintai dirimu dulu ya, supaya kamu belajar bahwasanya kalau kamu mau dihargai, kamu harus menghargai dirimu. Kalau kamu mau disayangi orang ya, kamu harus sayangi dirimu. Kamu diberi waktu untuk seperti itu. Dan dia pun seperti itu ya. Dia tahu kok ini kegagalan buat dia, ini kehancuran buat dia ya. Di sini banyak pelajaran hidup yang dia ambil ya, dia ambillah hikmahnya. Bahwasanya ya mungkin dia harus ngerasain dulu sakitnya kehilangan kamu. Dia harus ngerasain dulu sampai dia itu benar-benar ada perubahan menjadi lebih baik, baru dia benar-benar bisa didekatkan sama kamu lagi. Itulah sefrekuensi yang benar-benar frekuensinya sama gitu ya. Jadi ya terkadang kita tuh bisa aja secara energi sefrekuensi, tapi ya secara tindakan nyata kalau benar-benar mau terwujud ya harus ada yang dilakukan. Nah, orang ini tuh harus berubah lebih baik kalau mau didekatkan sama kamu gitu. Dan aku ngerasain di sini beberapa kalian ya, ini ada yang memang ya kalau jadi pembelajaran hidup berarti jadi partner jiwa saja untuk pertumbuhan jiwa, lebih spiritual, banyak pembelajaran. Tapi kalau ini ada tindakan nyata ya, itu partner hidup ya. Jadi ada yang bisa nih partner jiwa sekaligus partner hidup. Oke. Nah, berikutnya mau kasih huruf ya. Huruf, terus ada angka sih ya. Lalu, nah ini dulu kita lihat. Ini nanti aku kasih ini dulu, oke? Ada huruf C, G, D, ada Z, L, H, ada F, M, V, N, K, A, ada T, E, W, B, O, ada R. Oke. Halo. Nah, ini ada angka sih, cuma ini terkait bulan juga ya. Angka ini bisa aja tanggal, bisa saja bulan ya. Bisa apa gitu berkaitan kamu, berkaitan dia gitu. Jadi ini mungkin adalah hubungannya ya. Oke. Ini ada angka 12. Ada sesuatu di angka 12 ya. Bisa kaitan dia, kamu. Atau ada sesuatu terjadi di bulan 12. Bulan 12 itu Desember ya. Desember itu Sagittarius, Capricorn ya. Mungkin ada sesuatu, entah sudah terjadi atau nanti di bulan 12. Oke. Maaf ya aku batuk. Ini ada angka 2 ya. Angka kedua bisa anak kedua, dijadikan yang kedua atau apa gitu ya. Angka 2 bulan 2 bisa tanggal. Kalau ini bulan 2 itu Februari ya. Februari Aquarius, Pisces ya. Ini ada angka 5, bisa anak kelima, 5 bersaudara ya. Atau tanggal bulan 5. Taurus, Gemini ya. Gitu, atau bedanya 5 gitu, atau apa ya. Ini ada angka 7 ya. 7 bisa Juli ya. Cancer, Leo. Oke. Lalu ada angka 4.
Aries, Taurus ya, muncul lagi Taurus. Oke. Bisa anak keempat, 4 bersaudara, 7 bersaudara, atau apa ya, beda 4 atau beda 7 ya, beberapa gitu. Ada angka 1 ya, bisa anak ke 1. Bisa nih ada yang cinta pertama, cie. Atau ingin dijadikan satu-satunya, atau apa ya, bulan 1, tanggal 1, atau apa. Kalau bulan 1 Januari ya, Januari itu Capricorn ya, muncul lagi Capricorn sama Aquarius. Oke. Dan ini ada angka 11, ada mirror ya, kembar gitu. Bisa apa nih 11? Apa aja? Bulan 11 bisa ya. Tanggal 11. Kalau bulan 11 itu Scorpio, Sagittarius. Oke. Jadi sekarang kita lihat tempat ya, wilayah, daerahnya gitu. Bisa kaitan dia atau kamu pernah ke tempat ini, pengen ke tempat ini kah, atau dari tempat ini, atau dekat daerah ini ya. Ada Palembang, Tegal, Banyumas, Tasikmalaya, Mataram, Medan, Jombang, Bogor, Lampung, Bangka Belitung, Batam, Ternate, Jogja, India, Nganjuk, Indramayu, Aceh, Arab Saudi, Eropa, Ambon, Blitar, Bali, Malaysia, Cilacap, Majalengka, Afrika, terus Cirebon, Thailand, dan Pontianak. Oke. Jadi sampai sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok ya. Ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.